Oke, sip. Jadi kita akan belajar tentang parasit-parasit yang menginvestasi. Oke, jadi saya sebut menginvestasi ya, bukan menginfeksi. Apa bedanya? Kalau dalam ilmu parasitologi, infeksi itu ketika parasitnya masuk ke pembuluh darah, gitu ya, ke sirkulasi darah. Tapi kalau investasi itu dia untuk yang ektoparasit atau parasit-parasit yang di luar. Jadi dia nggak nyampe ke pembuluh darah. Termasuk skabies. Kemudian apa? Skabies itu kalau orang awam bilangnya kudikan atau kudis ya. Terus pediculosis atau kutu rambut gitu ya, dan kutu-kutu yang lain. Oke. Nah, ini yang menyerang kulit gitu ya. Ada sebenarnya yang menyerang otot, tapi jarang parasit ya, hanya ada satu jenis cacing. Dan itu tidak ada di Indonesia gitu, jadi kita tidak bahas. Nah, ini ya, sistem integumen itu nama lain dari kulit ya, atau sebutan kalian tuh apa? Dermatologi gitu. Oke, kita mulai dari skabies. Skabies atau gudikan ini penyebabnya adalah tungau, Sarcoptes scabiei ya. Bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat ya gambarnya, itu jadi ada banyak papul ya, ada yang berkrusta juga, ada yang bernanah juga. Kemudian belajar parasit tidak lengkap kalau kita tidak paham mengenai siklus hidupnya. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, ngapain sih kita belajar siklus hidup gitu ya, udahlah kasih aja obat juga mati gitu. Nggak bisa teman-teman. Jadi ada beberapa parasit yang ketika dia berada di satu fase tertentu, satu siklus hidup tertentu, itu dia tidak mempan dengan obat A gitu misalnya. Tapi di siklus hidup yang lain dia hanya mempan dengan obat C gitu misalnya. Jadi kita mesti paham mengenai siklus hidupnya dulu. Oke, jadi si Sarcoptes scabiei ini ya, dia tungaunya itu hidup di stratum corneum gitu ya. Kalau yang betina itu lebih besar, biasanya dia ukurannya sekitar ya 0,3 sampai 0,4 lah. Tapi kalau yang jantan itu sekitar 0,2-an. Dan dia bertelur 2 sampai 3 butir per hari dan bisa 40 sampai 50 butir sepanjang hidupnya dia. Nah, dari fase dia telur sampai kemudian dia jadi dewasa itu sekitar 10 sampai 14 hari. Sekitar 2 minggu. Gitu ya. Kemudian tungau jantannya itu bisa hidup 1 sampai 2 hari dan mati setelah kopulasi atau setelah berhubungan seksual dengan betinanya. Jadi yang paling banyak menyebabkan manifestasi klinis itu adalah yang betinanya. Karena yang jantan itu dia lebih sering mati setelah kopulasi gitu ya. Oke. Kemudian tungau atau tungau betina yang gravid atau yang hamil, dia itu bisa pindah dari penderita skabies ke orang yang sehat. Proses perpindahannya itu kita sebut sebagai penularan atau transmisi. Dan ketika dia nempel, ya, dia nggak kelihatan teman-teman. Kalau kita lihat kasat mata gitu, nggak kelihatan. Beda dari kutu rambut. Kalau kutu rambut kan bisa kita lihat ya. Tapi kalau Sarcoptes itu mesti kita lihat pakai mikroskop, baru kelihatan. Jadi ketika dia pindah, ketika dia bertransmisi dari orang sakit ke orang sehat, dia akan berjalan di permukaan kulit dengan kecepatan 2,5 cm per menit. Nah, ketika dia berjalan di permukaan kulit itu, dia akan masuk ke stratum corneum, dia bikin lubang, kemudian dia bikin terowongan di dalam stratum corneumnya. Ya, dia menggali stratum corneum itu selama 30 menit setelah kontak pertama. Oke? Dia bisa hidup di dalam kulit manusia itu selama 1 sampai 2 bulan atau 30 sampai 60 hari. Oke. Kemudian, faktor resiko penularan skabies. 1, dia
menyerang lingkungan yang padat penghuni. Apa aja? Pesantren, panti asuhan, terus lapas ya, atau penjara. Kemudian apalagi? Barak militer. Terus apalagi ya? Misalnya ya lingkungan-lingkungan yang padat penghuni lah, sekolah-sekolah asrama gitu ya, boarding school. Kemudian lansia ya, orang yang sudah tua. Terus masyarakat yang miskin, menengah ke bawah, dan pendidikannya rendah. Kalau orang pendidikannya rendah, otomatis apa? Kecurigaannya adalah personal hygiene-nya juga buruk karena dia tidak tahu ya, pengetahuannya juga buruk gitu kan. Nah, dia bertransmisi itu bisa secara langsung atau tidak langsung. Nah, secara langsung itu gimana? Langsung berkontak dengan orang yang menderita gitu ya, entah itu tidur bareng ya, berpelukan, berpegangan tangan. Nah, dia ketika dia berkontak langsung itu yang bisa bertransmisi itu bisa telurnya, bisa larvanya, bisa nimfanya, atau bisa tungau dewasanya. Oke. Kemudian bisa juga ada penularan atau transmisi yang tidak langsung. Contohnya kayak gimana? Misalnya, pinjem dong dulu bajunya. Nah, ya kan, bajuku belum kering nih. Nah, terus apa lagi? Pinjem dong handuknya. Kalau yang cewek, pinjem dong jilbabnya gitu ya. Nah, terutama yang kutu rambut tuh, sering. Terus apa lagi? Pinjem dong kasurnya bentar buat rebahan. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Itu resiko transmisi skabiesnya meningkat. Apalagi kalau di pesantren, pinjem sarung, ya kan? Segala macam. Nah, kapan tungau itu pindah dari satu orang ke orang yang lain? Itu adalah ketika ada stimulus aroma tubuh. Ya, makanya kalau orang berkeringat, wah itu tungau akan seneng tuh. Nah, ini target gua nih, gitu kan. Jadi ada yang namanya termotaksis. Jadi keringat itu memicu si tungau untuk berpindah ke hospes yang lain gitu. Dan perpindahan ini mesti adekuat dan cukup lama. Ya, sekitar 15-20 menit kontak langsung dengan penderita. Apalagi kalau di tempat-tempat seperti lapas gitu ya, penjara, itu kan pasti lama ya, bahkan bisa 24 jam itu mereka sehari kontaknya. Jadi ketika transmisi tidak langsung tuh bisa kontak dengan spray ya, sarung bantalnya, sarung gulingnya, bajunya, selimutnya, anduk, apalagi perabot-perabot rumah tangga gitu ya, gelas gitu, dari gelas sangat mungkin bisa nempel gitu. Dan penularan ini juga tergantung pada seberapa lama si tungau bertahan hidup di luar tubuh hospes. Jadi memang yang paling cepat itu kontak langsung ya. Kalau kontak tidak langsung itu kecil lah kemungkinannya, tapi tetap ada kemungkinannya gitu. Terus misalnya pada benda-benda tadi yang terinvestasi tadi ya, spray, sarung bantal, guling ya, selimut, baju gitu, itu si tungau, si Sarcoptes ini bisa bertahan 2-3 hari pada suhu ruangan. Suhu ruangan tuh kan kurang lebih 25-26 derajat Celcius dengan kelembaban 30%. Nah, itu wah demen banget dah dia tuh kalau di suhu ruangan kelembapannya 30% tuh habitatnya dia banget itu, ya. Kemudian kalau dia permukaannya kering ya, baju kering, spray kering gitu ya, tungau paling ya hidup cuman beberapa jam aja, habis itu dia mati gitu ya. Makanya kenapa baju itu kalau habis dipakai gitu ya, misalkan dia udah berkeringat gitu ya, biasanya tuh kerjaan bapak-bapak ya, cowok-cowok tuh, ini celana baru dipakai sekali gitu ya, padahal udah keringetan, baju baru dipakai 2 kali, masing-masing 2 jam, kayaknya besok bisa dipakai lagi. Yang kayak gitu-gitu tuh, apalagi di lingkungan pesantren, sangat disukai gitu ya, sangat disukai oleh Sarcoptes untuk dia berdiam diri di situ ya, di pakaian atau di handuk yang basah gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana sih si
Sarkoptes itu bikin terowongan atau burrow, atau bahasa lainnya itu ada kanalikulit gitu ya. Nah, si terowongan-terowongan ini biasanya terbentuk di lipatan-lipatan kulit. Misalnya sela-sela jari ya, sela-sela jari kayak gini. Terus pergelangan tangan, siku, ketiak, bokong atau pantat, gluteus lah ya biar sopan. Kemudian perut, genitalia, payudara. Oke. Kemudian apa lagi? Kalau bayi itu bisa sampai telapak tangannya kena semua, kakinya, kepala, leher. Itu kasihan banget ya kalau bayi kena. Dan si tungau ketika dia masuk ke stratum corneum ya, itu dia bisa sampai ke batas stratum granulosumnya juga sekitar 0,5 sampai 5 mm per hari itu ya. Dia menggali terus. Kapan dia paling suka menggali terowongan di kulit kita? Yaitu pada malam hari. Ya. Jadi ketika malam hari itu tungaunya menggali sambil makan, sambil bertelur, sambil defekasi atau defekasi apa? Buang berak ya, sampai gitu, buang kotoran di dalam kulit kita. Itu yang dikerjakan si tungau itu di malam hari. Gitu. Kenapa? Kenapa dia suka malam hari? Pertama, ketika dia lagi tidur, ya kan? Terus apa? Suhu tubuh manusia kan hangat ketika malam hari itu. Sehingga dia suka tuh suhu yang hangat dan lembab itu gitu ketika di dalam tubuh ya. Oke. Tapi kalau di luar tubuh manusia dia sukanya suhu ruangan ya. Nah, karena dia suka bikin terowongan di malam hari itulah akhirnya timbul manifestasi klinis berupa pruritus nocturnal. Apa itu pruritus? Pruritus adalah rasa gatal yang tidak tertahankan. Kalian digigit semut, oke lah, masih bisa tahan, masih bisa cool ya. Kalau digigit nyamuk juga masih bisa santai aja. Tapi kalau udah kena Sarkoptes, gatalnya itu luar biasa, sampai nggak tahan dan harus menggaruk. Sehingga kita sebut sebagai pruritus nocturnal. Nocturnal itu artinya malam hari. Oke? Apa yang dia bentuk di kulit kita? Dia akan membentuk terowongan yang berupa garis halus, putih keabu-abuan sepanjang sekitar 2-15 mm. Dan di ujung terowongan itu akan ada papul ya atau vesikel kecil, ukurannya kira-kira kurang dari 5 mili ya. Dan disitulah tempat tungau itu berada. Tapi ada tapinya. Nggak selalu gejala skabies itu khas banget tungaunya. Terowongannya. Karena apa? Karena ketika gatal dia menggaruk. Sehingga terowongannya jadi ekskoriasi atau apa ya, orang Jawa bilangnya beset-beset tangannya. Beset-beset itu kayak bekas-bekas garukan yang kemudian agak sedikit berdarah gitu ya. Nah, sehingga manifestasi klinis berupa terowongan ini seringkali tidak terlihat gitu karena bekas-bekas garukan itu. Oke? Jadi terowongan itu sulit ditemukan karena adanya ekskoriasi atau apa? Ada infeksi sekunder bakteri. Biasanya kalau orangnya jorok banget gitu ya. Nah, gimana sih patogenesisnya? Gimana perjalanan penyakitnya? Yang pertama, si Sarkoptes itu kan dia parasit yang permanen obligat. Artinya apa? Dia butuh cairan ekstraseluler hospes. Atau hospes itu apa sih? Inang ya, atau manusianya. Untuk bisa masuk ke dalam terowongan stratum corneum itu. Jadi si hospes atau inangnya itu dia menunjukkan respon imun tipe lambat. Kalau teman-teman ingat pelajaran imunologi itu, respon imun tipe lambat ini bikin si tungau mampu memodulasi berbagai aspek respon imun dan inflamasi dari hospesnya. Sehingga apa? Memodulasi itu apa sih bahasa ininya? Memodulasi itu mengelabuhi kita, mengelabuhi sistem imun kita. Inflamasi atau peradangan yang ditimbulkan oleh Sarkoptes itu bisa muncul 4-8 minggu setelah terinvestasi. Jadi hari ini dia terinvestasi, ya nggak gatel-gatel, like nothing happen aja gitu ya. Baru tuh
1 bulan kemudian, 1,5 bulan kemudian, langsung garuk seluruh badan, gitu ya. Kemudian apa yang berhadapan dengan si tungau ini pertama kali, yaitu sel epidermis. Di dalam sel epidermis itu ada keratinosit, ada sel Langerhans gitu ya. Dia adalah sel pertama yang menghadapi tungau-tungau dan produknya. Jadi si tungau itu dia akan merangsang keratinosit ya, dan sel dendritik melalui apa? Molekul-molekul yang ada di telurnya, di ekskretanya, salivanya, enzimnya, aktivitas tungaunya selama dia menggali terowongan di dalam kulit. Ini ya. Terus, apalagi setelah tungau masuk akan ada respon inflamasi bawaan, innate ya, atau humoral yang didapat gitu. Dan ini adalah lini pertahanan pertama terhadap invasi atau kelangsungan hidup dari si tungau. Kemudian setelah itu semua terjadi, apa yang muncul? Yaitu gejala klinis. Apa saja? Ya, ada pustul tanpa lesi terowongan, biasanya ada di genitalia eksterna, gitu ya. Kemudian pada investasi yang ringan, itu lokasinya yang harus diperiksa adalah sela-sela jari tangan, gitu ya. Itu sering ada terowongannya, gitu kalau di sela-sela jari tangan ya, kecuali dia sudah digaruk ya, sehingga ekskoriasi. Nah, kalau teman-teman suka gitu ya tentang topik-topik imunologi dan tertarik dengan skabies, teman-teman bisa baca jurnal saya gitu ya. Ini saya membuat satu analisis bagaimana sih Sarkoptes itu mengelabuhi respon imun kita gitu ya. Secerdas apa sih dia sebagai seekor parasit gitu kan. Nah, si tungau itu teman-teman, dia bisa memicu sekresi interleukin 1 ya. Interleukin 1 itu dia bisa menghambat aktivitas limfosit B, limfosit T, natural killer cell, makrofag gitu ya, sehingga apa? Mengganggu respon pertahanan kita. Terus apa? Protein yang dikeluarkan oleh tungau itu juga bisa menghambat aktivasi komplement, protein komplement, mencerna antibodi. Coba, antibodi dicerna sama dia gitu ya. Terus apa lagi? Menghambat opsonisasi dan fagositosis oleh neutrofil. Kemudian tungau juga bisa apa? Menghambat interaksi dan kostimulasi antara limfosit T dan antigen presenting cell. Sehingga semua proses ini akan mengganggu respon pertahanan hospes. Sehingga tungau akan dengan bebas melenggang kangkung di dalam tubuh kita gitu ya, sehingga dia makin menyebar ke seluruh tubuh gitu. Kemudian untuk mendiagnosis itu sebenarnya susah banget kalau dia mirip sama jenis penyakit lain. Misalnya apa? Dermatitis ya, mirip. Kemudian penyakit jamur juga kadang mirip. Sehingga apa? Dia sering disebut sebagai great imitator atau peniru yang ulung. Gitu ya. Sehingga para pakar skabies di seluruh dunia itu menetapkan kriteria IACS. Jadi ada kriteria A, B, C ya, confirm, clinical, dan suspected. Dengan tambahan riwayat fitur riwayat klinisnya, history feature-nya gitu ya. 1, ada gatal. 2, kontak erat dengan individu yang memiliki gejala serupa. Kemudian ditambah distribusi lesinya. Lesi itu kelainan kulitnya ya. Kemudian ada lesi atipikal pada distribusi yang atipikal gitu ya. Dan ada 2 riwayat gejala dan kontak. Terus kalau dia udah klinikal, kita ketemu terowongan, kita ketemu lesi di genitalia gitu ya. Yang confirm apa? Yang confirm ketemu tungaunya, tungau pada mikroskop. Jadi kulitnya itu dikerok, kita sebutnya sebagai skin scraping gitu ya. Terus kita lihat di bawah mikroskop. Terus bisa juga kita pakai visualisasi dengan imaging device ya, dermoskopi, tapi mahal ya. Jadi
yang confirm skabies ini susah banget teman-teman. Saya pernah ngerok kulit 180 santri ya di daerah Jakarta. Satu pun nggak ketemu tungaunya. Padahal secara klinis itu benar-benar skabies gitu. Akhirnya kita masukkan atau kita kelompokkan mereka ke dalam yang B, clinical skabies. Dan tetap kita obati dengan obat skabies. Oke. Bagaimana menegakkan diagnosis? Satu itu tadi ya, yang paling kuat itu adalah menemukan tungau. Terus menemukan tungau itu bisa pakai kerokan kulit, ya, mengambil tungau dengan jarum, swab kulit, burrowing test atau pemeriksaan histopatologi, ya, dermoskopi, metode pencitraan secara in vivo, tes kulit intradermal, deteksi antibodi dengan ELISA, tapi mahal ya, mahal banget. Kalian tadi udah saya jelasin, skabies penyakit orang menengah ke bawah. Kalau kalian menggunakan modalitas-modalitas yang mahal, ya sudahlah ya, udahlah mahal, terus obat yang pasiennya juga belum tentu bisa bayar gitu kan. Dan penyakit skabies ini dia uniknya apa? Dia penyakit menengah ke bawah, tapi obatnya mahal banget. Kalian kalau tahu permetrin, obatnya nih, krim permetrin 5%, 30 cc, kecil banget. Itu harganya di atas 50.000 gitu ya. Dan itu cuma buat satu orang dan satu kali pakai. Ya kan? Bayangkan upah harian buruh aja kadang nggak nyampe segitu gitu kan. Nah, kemudian juga ada PCR, polymerase chain reaction, untuk mendeteksi secara molekuler, ya kan? Ini lebih kurang kerjaan lagi gitu ya. Ngapain juga sakit gudikan pakai PCR gitu kan. Nah, saya ngomong kayak gitu tapi saya sendiri melakukannya. Tesis saya ketika penelitian S2 itu adalah mendiagnosis skabies dengan PCR. Wah, ini sesuatu yang saya waktu itu stres banget karena di Indonesia belum ada orang yang sok-sokan ngide ngediagnosis skabies pakai PCR gitu ya. Tapi karena saya disuruh sama pembimbing saya, dan saya adalah seorang yang yes man gitu ya, akhirnya saya meneliti itu, saya pakai gen COX-1 gitu ya. Dan dari 88 santri yang dikerok kulitnya, itu saya menemukan bahwa sensitivitas dari PCR ini, deteksi molekuler itu, sebesar 94% gitu. Jadi ketika kita menemukan dia positif secara molekuler gitu ya, kita dapat DNA dari tungaunya, maka 94% kita yakin bahwa itu beneran skabies gitu. Oke. Kemudian yang bikin skabies itu diabaikan, kayak udahlah ini mah gatel-gatel doang, nggak usah ke dokter gitu ya. Atau apalagi, ya elah cuman gudikan gak bakalan mati gitu kan. Orang-orang tuh sering beranggapan seperti itu teman-teman. Apalagi kalau di pesantren. Apa yang mereka pikirkan? Oh, santri kalau nggak gudikan mah kagak masuk ilmunya gitu bilangnya. Oh, ini mah artinya berkah. Ya Allah, berkah dari mana? Situ jorok gitu ya. Saya tuh sampai segeregetan itu pada orang-orang yang mispersepsi gitu tentang skabies. Akhirnya apa? Orang-orang yang mispersepsi itu terjangkit yang namanya infeksi sekunder. Infeksi sekunder ini apa? Ada infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian apa lagi? Streptococcus pyogen yang bikin pyoderma pada orang-orang skabies, gitu ya. Pyoderma itu pokoknya kulitnya itu udah bernanah gitulah. Dan skabies itu juga termasuk resiko utama pada infeksi kulit oleh bakteri, sehingga meningkatkan insiden infeksi bakteri-bakteri yang MRSA atau resisten terhadap antibiotik, gitu kan. Contohnya ini, pyoderma bakterial dan komplikasi lanjut dari Staphylococcus dan Streptococcus terjadi karena bakteri semakin mudah memasuki kulit yang rusak gitu ya. Ya, tersangkanya sih menurut saya tetap skabies ya, gitu. Oke. Ketika teman-teman melakukan kerokan kulit, nanti kita waktu praktikum akan belajar ini ya. Ngerok kulit itu harus superficial.
Dan ketika ngerok kulit pasien itu nggak boleh sampai berdarah. Karena apa? Posisi stratum corneum itu nggak ada pembuluh darahnya, gitu ya. Dia benar-benar superficial banget. Jadi kalau sampai kalian ngerok kemudian berdarah, berarti salah tuh. Nggak bakalan dapet tungaunya, gitu kan? Karena tungaunya adanya di antara stratum corneum dan stratum granulosum. Kemudian, kalian ketika mengerok kulit, itu harus pada papul yang utuh, ya. Papul itu apa sih? Kayak bintil-bintil yang isinya air kecil-kecil gitu ya. Ya, papul berbentuk kubah dan tidak berkrustak gitu yang kita pilih. Kemudian kerok lebih dari 1 lesi. Nah, kalau skabies tuh banyak biasanya di sela jari, pergelangan tangan, itu kerok aja semua, gitu ya. Kemudian predileksinya juga perhatikan sela-sela jari tangan gitu ya. Biasanya kalau santrinya putra atau cowok, malu tuh dia kalau daerah genitalianya dikerok juga. Jadinya ya udahlah, kita biasanya ngerok daerah sela-sela jari, kemudian selangkangan gitu ya. Inguinal ya, bahasa kedokterannya inguinal. Terus apalagi di umbilikus ya, di sekitar perut. Siku gitu ya, itu biasanya kita kerok. Nah, ini dia obat yang saya bilang mahal tadi. Permetrin 5%, krim atau salep gitu ya, dioleskan pada lesi 1 kali. Jangan berkali-kali karena ada efek samping baal pada kulit. Ya, jadi ada neuroanestesi lah. Saraf perifer. Kemudian ada juga gamma benzen heksaklorida, tapi ini jarang ada di Indonesia. Ada sulfur atau salep belerang, ya. Apa nih? Ini biasanya isinya si itu salep 88, kemudian Kalpanax gitu ya. Cuma memang dia tidak bisa membunuh tungaunya. Jadi dia hanya meredakan gejala gatalnya doang, gitu ya, sulfur ini. Dan dia sulfur ini murah banget ya, 8.000 udah kita bisa dapat dengan ukuran yang sama seperti permetrin ya kan. Permetrin 30 cc 50.000, sulfur 8.000. Jadi banyak kan orang milih sulfur padahal dia tidak mematikan mematikan tungaunya, dia hanya menurunkan gejala gatalnya doang. Dan yang bikin gregetan lagi adalah yang di cover oleh BPJS adalah sulfur. Saya tuh yang bikin saya kesel tuh adalah apa? Oi BPJS, lu di sana emang kagak ada dokter apa gitu ya? Masa nggak tahu kalau skabies itu obatnya permetrin? Kenapa yang di cover malah sulfur? Innalillahi gitu. Zolim banget kalian ya. Sehingga apa? Pasien itu kalau ke puskesmas atau ke klinik, teman-teman, dok obatnya kemahalan dok, nggak bisa ditebus, boleh nggak dok beli obat gatalnya aja. Terus gimana sembuhnya gitu kan? Kalau dia tidak sembuh apa konsekuensinya? Dia menularkan teman-teman yang ada di sekitarnya gitu ya. Apalagi kalau anak dari pondok nih lagi liburan pulang ke rumah belum diobati, serumah itu kena semua gitu ya. Jadi kemana-mana. Kemudian gimana kita mencegahnya? 1, kalau udah kena skabies, itu semua pakaian, spray, kasur, bantal, anduk, cuci pakai air panas, ya. Terus PHBS, jangan jorok-jorok, mandi 2 kali sehari, ya. Habis pakai handuknya langsung dijemur, jangan taruh kasur, ya. Kemudian promosi kesehatan dengan mengedukasi, gitu ya. Kasih tahu ini loh resikonya penyakit skabies. Ini loh yang harus kalian lakukan supaya tidak tertular, kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya sebelum ke penyakit selanjutnya? Ada yang mau nanya? Ya, silakan Hanif. Baik, terima kasih dokter. Saya izin bertanya dok. Tadi untuk penyakit skabies ini patogennya itu beraktivitas tingginya itu di malam hari, itu karena apa dokter tadi? Oh iya,
karena dia suka suhu tubuh yang agak hangat. Kalau orang, coba deh, manusia itu kalau kalian iseng-iseng kalau malam ukur pakai termometer, suhunya tuh di atas 36, ya bisa 36,5, 36,7, dan itu adalah suhu yang disukai oleh tungaunya. Secara biologis tuh dia suka banget suhu yang lembab itu, suhu yang hangat itu. Nah, itulah tempat dia cari makan di situ, menggali terowongan di kulit kita. Gitu. Baik dokter, terima kasih dok. Karena dia gatal di malam hari tadi, Hanif, sehingga sebutannya apa tuh? Gatal di malam hari tadi. Pruritus nokturnal gitu. Pruritus nokturnal. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Lanjut. Zaki, silakan. Saya ingin bertanya singkat saja sih. Jadi kan kalau kita sering lihat di iklan itu ada yang namanya kayak vacuum cleaner yang bisa nyedot si tungau. Terus sebenarnya bisa nggak dok? Beneran bisa jadi langkah preventif kita mencegah si tungau ini di bantal gitu, kasur? Bisa, tapi bukan tungau yang ini. Dia bisa menyedotnya tungau debu rumah atau TDR, dermatofagoides. Itu nanti kita pelajari di modul respirasi. Jadi memang bisa, cuman bukan skabies gitu. Oke, terima kasih dok. Oke, sip, sama-sama. Kita lanjut, pediculosis capitis ya. Saya tidak yakin semua ciwi-ciwi di sini tidak pernah kutuan waktu kecil. Biasanya nih ya, penyakit yang dari dulu ke dulu ya. Jadi dia disebabkan oleh apa? Kutu infestasi Pediculus humanus capitis. Kenapa disebut humanus? Karena dia juga bisa tidak pada manusia gitu kan. Humanus yang pada manusia. Dia adalah ektoparasit obligat. Dia punya 3 pasang kaki, tujuannya untuk mencengkeram rambut kita, dan 1 mulut penghisap di dalam mulutnya itu. Tujuannya apa? Dia menghisap dari kapiler kulit kepala. Kira-kira kalau dia menghisap itu bisa sampai 4 menit ya, 5 menit gitu ya, dan itu bisa 3-5 kali sehari. Kalau tadi sebutannya itu sebenarnya ini sama-sama kutu ya, tapi kalau yang tungau itu sebutan untuk yang tidak terlihat atau yang mikroskopis. Kalau ini karena dia kasat mata sehingga kita sebutnya tuma ya, gitu. Tuma ini dia bisa merayap dengan cepat. Seberapa kecepatannya? 23 cm per menit ya, itu menurut riset. Kemudian dia bisa hidup sekitar 16 hari di dalam kulit kepala kita, bahkan bisa lebih lama. Dan sekali bertelur, dia bertelurnya berapa? 50-150 butir. Dan dia suka meletakkan telurnya di rambut yang dekat sama kulit kepala. Gitu ya, karena apa? Dia sangat bergantung pada kehangatan dan kelembapan dari kulit kepala. Itulah kenapa salah satu pencegahannya adalah potong rambut yang pendek gitu ya, kalau pada perempuan. Oke. Gejala klinis, ya gejala yang paling sering tuh apa? Gatel ya udah pastilah ya, walaupun kadang bisa asimptomatik gitu. Kemudian pruritus atau gatelnya itu juga bisa timbul akibat dari reaksi hipersensitivitas terhadap saliva. Jadi lendir-lendirnya kutu yang nempel di kulit kepala kita itu bisa bikin gatel gitu ya. Kemudian gigitan awal ketika dia menggigit kulit kepala kita itu bisa menyebabkan gejala klinis yang ringan. Jadi ketika imunitas kita juga bagus gitu ya, itu gatelnya nggak terlalu terasa gitu ya. Mungkin ya ada papul gitu ya, ada pruritus yang ringan gitu. Dan ketika imun kita juga lagi turun, itu urtikanya itu gatal di kulit kepalanya itu bisa sampai hebat banget. Apalagi kalau jumlah tumanya itu banyak, jumlah kutunya itu banyak gitu ya. Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Ini mah gampang banget ya. Kelihatan itu kalau
ada tungaunya, jalan-jalan, atau kalau nggak kalian sisir pakai sisir serit, nah itu udah pasti ya positif diagnosis pedikulosis. Jadi mendiagnosisnya adalah menemukan telur nimfa atau tuma yang hidup. Kalian pernah lihat nggak sih telur yang nempel-nempel di rambut gitu ya, yang kalau mau diambil tuh harus dikerit dulu thread gitu ya. Baru terus kalau emak-emak tuh biasanya suka ditaruh di kertas terus dipites-pitesin satu-satu. Nah, itulah telur kutunya. Kemudian di mana paling suka tungau kutu itu bertelur? Di daerah oksipital di sini nih. Kemudian di retroaurikular. Jadi retroaurikular tuh yang deket telinga, bagian agak belakang. Ketika rambutnya disingkap begini, set gitu ya, disingkap, wih langsung kelihatan banyak sekali telur kutunya. Dan dia ya jarak dari telur di rambut dengan kulit kepala itu menunjukkan durasi investasinya. Jadi kalau jarak telur dari kulit kepala itu lebih dari 1 cm, kemungkinan telurnya itu sudah lama gitu ya. Kalau telur-telur yang baru ditetaskan oleh kutunya itu ya sekitar 1 cm lah, deket banget dari kulit kepala kita. Dan jika hanya ditemukan telur gitu ya, dianggap investasi aktif jika tidak lebih dari 5 mm dari kulit kepala. Ya, biasanya kalau iklimnya lembab, telur ini bisa ditemukan lebih dari 20 cm dari kulit kepala gitu ya. Saking lembabnya dia, mungkin kulit kepalanya jarang keramas atau gimana gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan pemeriksaan langsung dengan memilah rambut dan kita melakukan inspeksi secara visual. Kita juga bisa menyisir dengan sisir serit atau rambutnya dibasahin air dulu ya, dibasahin pakai conditioner dulu atau pakai baby oil gitu ya, itu juga bisa supaya memudahkan kutu itu untuk turun gitu ya, karena dia itu punya kaki-kaki yang bisa mencengkeram kuat banget rambut dan kulit kepala kita. Jadi walaupun disisir dia nggak jatuh gitu. Nah, pemeriksaan visual itu lebih banyak ditemukan telur dibandingkan sisir serit gitu ya. Jadi ketika kalian melihat langsung itu bakalan banyak ketemu telurnya gitu. Kemudian penularan ya bisa karena kontak fisik erat gitu ya, antar kepala adalah cara transmisi yang paling penting. Jadi kalau tidur berdekatan gitu ya. Kemudian pemakaian bersama aksesoris kepala ya, bando, jepitan, sisir, bantal, jilbab ya, daleman jilbab itu juga beresiko transmisi. Bagaimana terapinya? Sama, yaitu permetrin. Bedanya apa? Kalau tadi permetrin krim 5%, kalau ini permetrin sampo 1% gitu ya. Dan efek residu di rambut walaupun udah dikeramasin dia bisa menetap 2-3 minggu gitu ya. Nah, permetrin ini teman-teman dia sifatnya apa? Pedikulosida. Sida itu artinya membunuh. Pedikul itu si kutunya gitu kan. Jadi permetrin bersifat pedikulosida atau membunuh kutunya. Tapi dia tidak bersifat ovisida. Artinya apa? Permetrin tidak bisa membunuh telurnya gitu. Jadi dalam 7 atau 10 hari kemudian itu harus diberikan lagi permetrinnya untuk membunuh kutu-kutu telur-telur yang baru menetas gitu. Dan tidak boleh kontraindikasinya, permetrin tidak boleh diberikan pada anak kecil yang punya riwayat kejang. Karena apa? Karena pada anak-anak yang punya riwayat kejang itu bisa ada efek samping ya, gangguan neurologis, bisa kejang lagi dia, bisa pusing gitu ya, sakit kepala, parestesia gitu. Itu bisa terjadi pada anak-anak yang punya riwayat kejang ya. Terus penyisiran basah ya,
Jadi ya kalau ini mesti sabar ya, pakai sisir serit gitu. Dia dipakai untuk ngambil tuma dan telur dan waktunya lama, ya kurang efektif memang kalau dibandingkan dengan bahan kimia atau permetrin tadi gitu. Terus penyisiran basah itu tidak efektif sebagai terapi tunggal dan harus dilakukan 3-4 hari selama 2 minggu. Nah, jadi si ibunya tuh harus telaten banget. Anaknya dipotong rambutnya, disisir seritin ya, terus dibunuh-bunuhin kutunya, diambil-ambilin telur-telurnya, habis itu dikeramasin lagi, ntar 3 hari gitu lagi ya. Memang harus sabar gitu. Bagaimana cara nyisir pakai sisir serit? Nyisir mau tinggal disisir aja dok, nggak bisa ya. Kita harus mulai dari bagian mana? Retroaurikular, karena disitulah paling banyak gitu. Kalau kita mulai dari tempat-tempat lain dulu, dia bisa pergi-pergi tuh. Tapi kalau kita langsung ke pusatnya, langsung ke daerah retroaurikular, nah itu bisa turun semua kutunya gitu ya. Jadi sisir serit itu mulai dari kulit kepala, retroaurikular sampai ke ujung rambut. Setiap disisir kita periksa di sisirnya itu, sisir seritnya itu. Ada nggak yang nyangkut-nyangkut di situ gitu ya. Kalau udah, kita usap dengan tisu gitu ya. Terus kita ulangi lagi penyisiran tiap bagian kepala itu paling nggak 5 kali. Di bagian itu kita ulang 5 kali gitu ya. Ini jangan mentang-mentang penyakit perempuan terus kalian sebagai dokter laki-laki ketika ada pasien pedikulosis, udahlah kasih aja ke dokter yang perempuan. Jangan ya, kalian juga harus bisa gitu. Kemudian yang satu lagi adalah pedikulosis pubis. Ya, ini adalah pedikulosis yang terjadi di pubis, itu area di atasnya kelamin ya. Nah, yang dirasakan adalah gatal dan papul karena investasi dari petirus pubis. Nama kutunya adalah petirus pubis. Dia bentuknya berbeda ya dengan kutu rambut. Dia bentuknya pipih, dorsoventral, kemudian kuku-kukunya besar dan kuat. Ya, ada yang bilang bentuknya seperti crab louse atau ketam. Ya. Ukurannya nggak jauh beda, sekitar 1,5 mili lah. Dan siklus hidupnya itu 3-4 minggu. Habitatnya di mana? Di bulu-bulu pubis, ya, rambut pubis, bulu dada, jenggot, kumis, alis, bulu mata, ya. Lah, kok bisa gitu ya? Kok bisa dari area kelamin kemudian nyasar ke mata? Nah, itu biasanya karena terjadi sexually transmitted disease atau penyakit yang menular secara seksual. Nah, nggak tahu dah tuh bentuk berhubungan seksualnya kayak gimana, kok bisa sampai dari kelamin nyasar ke bulu mata gitu ya. Tapi itu ada kejadiannya beneran gitu. Penularannya kontak langsung ya, secara seksual. Kemudian diagnosisnya menemukan tuma gitu ya. Makanya kan kita dianjurkan untuk mencukur bulu pubis itu 2 kali seminggu ya, salah satunya untuk mencegah terjadinya pedikulosis pubis gitu. Apa yang dirasakan ya gatal ya, kemerahan, ada papul. Terus terapinya sama, kita kasih dia permetrin ya selama 10 menit, kemudian kita ulangi lagi 1 minggu kemudian. Dan yang untuk di mata itu nggak boleh pakai permetrin. Kalau misalkan ada kutu di mata, kita ambil, kita bunuh. Tapi kalau ada telur-telurnya, itu bisa pakai petrolatum. Ya. Ada lagi satu. Nah, kenapa ini? Sepertinya ada typo ya saya ya. Satu lagi adalah pedikulosis corporis atau kutu di badan. Ini jarang ada di Indonesia. Biasanya banyak di daerah-daerah dingin ya. Kalau pakai mantel yang tebal itu, nah disitulah sarang-sarang kutu ya. Jadi dia lesinya ada di bagian tubuh yang bersentuhan dengan dekat dengan pakaian, jarang ditemukan di kulit, tapi di jaketnya banyak. Kutunya ini bisa menularkan tipes yang endemik, relapsing fever atau trans fever.
dan apa? Karena dia berperan sebagai vektor atau perantara gitu ya. Ini nice to know aja karena di Indonesia jarang ya. Jadi gatalnya itu di seluruh badan gitu. Tanda dan gejalanya bisa hiperpigmentasi, merah, gatal gitu ya. Terapinya sama, permetrin. Dan apa? Apakah bisa kemudian mantelnya atau baju hangatnya dicuci? Nggak bisa, buang aja gitu ya. Buang. Karena apa? Kutu itu walaupun dicuci dia bisa tetap hidup di dalam pakaian selama 1 bulan walaupun dia tidak makan darah gitu ya, tidak menggigit manusia. Jadi yang pediculosis corporis ini lebih berbahaya daripada yang pediculosis capitis atau yang pediculosis pubis. Selanjutnya, terakhir, waktu saya habis ya. Saya ngomong terus sudah 46 menit. Miasis. Miasisnya apa sih? Invasi larva dipterus bla 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 terhadap jaringan hidup yang pada manusia dan mamalia. Nah, bahasa Bantennya adalah belatungan. Nah, miasis. Apa urusannya, Dok? Belatung sama parasitologi? Oh, jelas ada ya, karena dia sebagai vektor, lalat itu vektor gitu kan. Dan larvanya itu bisa menginvestasi kulit. Oke, contohnya apa? Miasis yang spesifik gitu ya. Jadi dia larva itu hanya hidup pada jaringan miasis aksidental, larva yang hidup secara kebetulan. Misalnya ada ada lalat gitu ya, dia terbang-terbang dan ketika terbang tuh nggak sengaja jatuhin telurnya, kemudian telur itu masuk ke makanan yang tidak ditutup gitu kan ya, jadilah miasis aksidental gitu ya, makanannya jadi belatungan gitu. Terus miasis semi spesifik, larva dapat hidup baik di jaringan hidup maupun jaringan mati. Jadi larvanya atau belatungnya si lalat itu bisa hidup di jenazah gitu kan. Ada istilah juga miasis kulit atau subkutis, miasis nasofaring di hidung ya, bisa banget dia hidup di hidung. Kemudian miasis intestinal atau di usus, bisa lagi miasis di urogenital, bisa jadi miasis di mata gitu ya. Emang ada, Dok, miasis di intestinal? Oh, jangan salah ya. Jadi ada cerita nih ya, ibu-ibu di suatu desa lah ya, saya tidak menyebutkan. Di sana itu banyak kebun buah, teman-teman. Sehingga banyak lalat buahnya. Ibu ini sering bikin susu buat anaknya, tapi tidak ditutup. Ya kan? Anaknya ya santai aja minum gitu kan. Minum. Sampai akhirnya dia buang air besar, ya, mencret. Diarenya itu ya, fesesnya itu banyak belatungnya. Anaknya sakit perut, nangis. Coba sama ibunya dibawa kemana? Ke dukun ya, karena katanya kena santet. Kaget lah ya kan. Oke. Dan habis ke dukun sembuh, coba sembuh. BAB-nya tuh nggak ada belatungnya lagi. Aman ya kan. Seminggu kemudian begitu lagi, dibawa lagi ke dukun ya kan. Nah, katanya orang pintar ya, oke lah gitu. Terus nggak sembuh, akhirnya baru dibawa ke dokter dan dalam kondisi udah hampir telat, anaknya udah dehidrasi gitu ya karena diare hebat. Kemudian sama dokternya diberikan obat cacing ya, albendazole, sehingga barulah dia sembuh. Dan punya usut ternyata itu tadi, anak ini sering minum susu di gelas yang tidak langsung ditutup sama ibunya gitu. Oke, miasis ya, manifestasinya bisa dia tadi ya, kulit, subkutis, intestinal, nasofaring. Bagaimana kita menegakkannya ya, dengan menemukan larvanya, dengan menemukan belatungnya. Bagaimana terapinya? Kita berikan obat cacing. Kalau ternyata masih ragu di dalam perutnya masih sakit, berikan obat pencahar supaya keluar semua dari saluran cernanya. Dan
mencegahnya apa? Hindari kontak dengan lalat ya. Makanan itu ditutup sama apa? Tudung saji gitu ya, jangan dibiarkan terbuka. Kemudian setelah larva ditemukan apa? Ya udah sih larva ditemukan buang aja gitu. Ya nggak bisa ya. Larva itu harus kita identifikasi morfologinya. Kita lihat spirakel posteriornya, bagian belakangnya. Atau bisa apa? Dipelihara hingga menjadi lalat dewasa. Kelihatannya kurang kerjaan, tapi ini penting banget untuk kita menentukan obat apa yang tepat gitu ya. Kalau seandainya dia ada di mata, ada di hidung, ya itu harus pembedahan, harus surgery gitu ya untuk mengeluarkan larvanya. Apalagi kalau miasis intestinalnya itu udah parah gitu. Nah, ini yang kenapa miasis itu tidak sepenuhnya buruk ya. Miasis itu, belatung itu walaupun kita anggap dia makhluk yang hina dalam tanda kutip ya, tapi dia sangat disukai oleh dokter-dokter forensik karena apa? Dia bisa menentukan perkiraan saat kematian. Oke? Misalnya gini, contohnya ya. Bau mayat itu kan sangat mengundang investasi larva. Oke? Ada seseorang ya, dia dibunuh di gunung, di daerah pegunungan. Oke? Dia dibiarkan mati di situ. Kemudian si tersangkanya untuk menghilangkan jejaknya, dia bawa itu mayat ke daerah apa? Pantai. Di pantai ditemukan sama polisi, ya barulah heboh ya kan, polisi Indonesia kan begitu kan. Nah, terus habis itu dilihat, loh udah belatungan, nah ya kan, udah belatungan, diperiksalah itu sama dokternya, ini belatung apa nih? Lah kok belatungnya belatung untuk lalat-lalat yang hidup, untuk jenis lalat yang hidup di pegunungan, kok beda? Kan dia ditemukannya di pantai. Nah, berarti apa? Ada rekayasa TKP, ya kan? Berarti TKP aslinya adalah di pegunungan, sehingga polisi akan mencari tersangkanya di daerah pegunungan gitu ya. Itu contoh gampang lah, contoh gampangnya kayak gitu. Lalu apakah semua belatung itu langsung kita bisa tahu ini belatung mana? Enggak, tentu saja. Karena secara morfologi itu mirip-mirip banget. Kita baru tahu ketika kita memelihara belatung itu jadi lalat dewasa. Baru dari lalat itulah kita bisa melihat ini lalat mana nih. Lalat pegunungan, lalat kota, lalat buah, lalat daging, ya gitu kan. Itu baru kita bisa identifikasi. Makanya kalau teman-teman melihat ada ahli-ahli parasitologi sedang memelihara belatung ya, jangan dibilang dia kurang kerjaan ya, jangan-jangan dia lagi mengidentifikasi dia tuh lalat apa untuk mencari penyebab kematian. Jadi ilmunya itu sering kami sebut sebagai entomologi forensik. Begitu. Oke, selesai. Waktu saya cuma 1 jam. Ada sisa waktu 6 menit. Boleh kalau mau bertanya, silakan. Silakan Fatih. Ya, terima kasih Dok Regi atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan yang saya ingin tanyakan itu kan tadi pada pediculosis capitis dan juga pediculosis pubis ini pada bentuk tuman ini ada perbedaan ya Dok ya. Nah, sebenarnya dari perbedaan bentuk ini sebenarnya apa sih Dok yang menjadikan yang menjadi perbedaan antara di bagian kulit kepala dan juga bagian kayak seperti pubis, sehingga bagian dari morfologi si tumannya ini menjadi berbeda Dok? Oke. Kalau yang sebenarnya itu spesiesnya aja udah beda Fatih. Kalau yang di pubis itu kan nama spesiesnya Pterus pubis. Kalau yang di kepala namanya Pediculus humanus capitis. Jadi memang dia berbeda karena satu habitatnya berbeda. Kalau di daerah pubis itu kan dia punya kuku, jadi bentuknya seperti
crab gitu ya, seperti apa itu crab tau sih, kalajengking, Mr. Crab tau sih, kepiting ya, jadi kuat. Karena apa? Daerah pubis itu kan sering kesentuh ya, misalkan orang cebok atau apa kan sering kebilas, makanya si kutu itu harus kuat nempel di pubisnya gitu kan. Sementara kalau kutu rambut enggak, dia nggak sekuat itu bentuk kuku dan tangannya itu. Nah terus kalau yang di korporis, yang di badan itu memang mirip, satu genus ya, sama-sama pediculus. Dia bedanya adalah dia sebenarnya nggak terlalu suka hinggap di tubuh manusia, dia sukanya di mantel, di jaket, di pakaian hangat gitu ya. Tapi ketika dipakai, nah itu menimbulkan gejala klinis gitu. Mana Fatih? Ya, baik. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Silakan Zahra. Masih di mute. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Ya. Izin bertanya. Jadi dokter, di daerah dekat rumah saya itu, tetangga saya itu ada anak perempuan yang dari kecil itu dia kena kutu rambut kan dokter. Nah dia tuh udah dikasih peditok, terus ya keramas setiap hari, disusir sakit juga, tapi ternyata kutu rambutnya itu nggak hilang sampai akhirnya sama orang tuanya itu dicukur sampai botak. Nah pas dicukur sampai botak itu sebenarnya kutunya hilang, tapi ternyata setelah rambutnya tumbuh lagi, dia kutu rambutnya ada lagi dokter. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh, itu yang jadi faktornya itu apa ya dokter? Dan gimana cara biar kutunya itu nggak muncul lagi? Terima kasih. Oke. Itu saya curiga ibunya kutuan juga, tapi nggak ikut digundulin. Karena yang namanya investasi seperti skabies, pediculosis, itu dia pingpong fenomena. Artinya apa? Ketika yang satu diobatin, yang pihak B tidak diobati, dia bisa akan menularkan. Jadi dua-duanya harus diobati. Jadi kalau sudah seperti itu, satu keluarga harus pakai peditox. Nggak bisa cuma si anak doang ini. Karena apa? Ada fase-fase di mana pediculus itu dia asimptomatis. Jadi dia nggak gatel. Jadi mungkin ayahnya, ibunya, atau omnya, tantenya, kakaknya denial. Enggak lah, gue mah nggak kutuan gitu. Tapi kalau udah kondisinya kayak gitu, berulang-ulang gitu ya, udah dikasih peditox, udah dikasih sisir serit, udah dipotong rambutnya, ya berarti ada pingpong fenomena gitu di dalam keluarga itu, dan harus diobati semua. Termasuk di pesantren teman-teman. Ketika ada beberapa orang ya, ambillah sekitar 10 atau 11. Apakah kemudian yang kita obati cuma 11 orang doang? Enggak, satu pesantren harus pakai permetrin. Itu kita sebut sebagai pengobatan massal, karena memang penyakit yang hinggap di lingkungan padat penghuni itu cara pemberantasannya yaitu pengobatan massal gitu. Dokter, terima kasih dokter. Oke, sama-sama. 1 menit lagi. Tidak ada? Erinta, silakan. Iya dok, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya tuh izin nanya. Saya tuh ngeliat ada orang-orang tuh nyebut skabies tuh darah manis gitu dok. Jadi banyak yang ngeremehin kan. Mereka tuh mikirnya mereka cuma mikir tuh kayak gatal biasa aja, padahal bahkan kadang disangka tuh digigit nyamuk gitu. Padahal kan sebenarnya itu infeksi dari tungau juga. Belum lagi ada yang pakai istilah darah manis gitu. Mungkin karena waktu juga dibilang skabies kali ya dok. Nah menurut dokter itu gimana ya dok cara ngomong atau ngejelasin ke orang tuh biar mereka nggak kalau itu tuh bukan gatal sepele dan harus ada tetap penanganannya gitu. Ya. Biasanya kita lihat dulu level pendidikan ya, pengetahuan orang tuanya, orang-orangnya gitu ya. Kalau misalnya dia anak SMA ya, anak kuliahan gitu, oke lah bisa kita edukasi. Ini tuh skabies loh gitu. Ini tuh faktor resikonya tuh penyebabnya tuh tungau gitu. Jadi obatnya tuh harus obat tungau, nggak bisa kamu kasih obat biasa gitu. Masih bisa gitu, masih masuk kita jelasin. Tapi bagi orang-orang yang misalnya udah lansia, udah nggak bisa kita edukasi lagi ya, bahasa kasarnya tuh udah bebal lah, udah nggak bisa dikasih tahu.
udah kasih aja. Ini kasih aja permetrin. Ini manjur loh buat apa tuh tadi dia bilang darah manis. Kasih aja permetrin walaupun itu sebenarnya obat skabies. Gitu kasih aja. Iya, ini obat dari mana? Dari TikTok ya? Jangan. Biasanya tuh orang tuh lebih percaya TikTok daripada percaya dokter. Iya dari TikTok, udah bilang aja gitu. Yang penting dia sembuh udah. Gitu kan. Karena susah kan kita jelasinnya. Kita udah berbusa-busa bilang ini itu skabies, ini skabies gitu. Tapi dia masih denial gitu kan. Ada. Yang kayak gitu emang beneran ada. Jadi saya pernah punya pasien teman-teman. Mohon maaf dokter Lisa, nanti kalau udah datang saya minta waktunya 1 menit. Jadi ada pasien nih, dia datang ujuk-ujuk, dok ini anak saya sakit, langsung nunjukin tangannya nih, begini nih, saya ingat banget dia nunjukin begini. Wah, pulang dari pesantren ya Pak? Saya langsung gitu kan. Terus, loh kok dokter tahu gitu? Jangan-jangan dokter dukun juga ya gitu. Terus saya bilang, enggak lah Pak, ini penyakit khas anak-anak yang pulang dari pesantren tuh itu skabies gitu. Tapi teman-teman, kalau dia gejalanya pas tidak di sela-sela jari gitu ya, di umbilikus atau di genitalia, itu seringkali kita misleading untuk keliru mendiagnosisnya. Kita anggap itu misalnya dermatitis iritan atau dermatitis kontak, karena itu tadi dia adalah great imitator gitu ya, peniru yang ulung. Oke? Udah? Kalau misalkan masih banyak pertanyaan, boleh dicatat, nanti ketika praktikum silahkan bertanya. Ya, makasih teman-teman semua yang sudah hadir, yang on cam. Oh, salah, bukan dokter Lisa deh, dokter Trismiati. Maaf dokter Trismiati ya, saya minta waktunya 2 menit. Sampai ketemu minggu depan teman-teman semua di praktikum. Terima kasih sudah menyalakan kamera dan aktif dalam kuliah hari ini. Semoga semuanya lulus modul DMS.